hadirnya pandemi ini ya membuat orang untuk dilarang tidak melakukan pergerakan. Yang dekat disuruh menjauh. Nah, ini hadirnya pandemi seperti itu. Sedangkan pariwisata yang jauh disuruh mendekat seperti itu. Karena antara ekonomi dan kesehatan ini harus seimbang, tidak boleh seperti ini. Jadi kalau ingin mendapatkan bantuan dan mengatasnamakan sebuah perusahaan, tentunya perusahaan tersebut harus legal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Radar Madura TV kembali lagi bersama saya Franky Wirananda, masih dalam edisi khusus PPKM darurat COVID-19 di Madura. Kebijakan ini ada yang menilai bahwa kebijakan terlalu mendesak karena masyarakat tidak mengetahui secara utuh informasi dari kebijakan ini sehingga menimbulkan pro dan kontra di bawah. Ada beberapa sektor yang juga terdampak dari kebijakan ini. Salah satunya adalah sektor pariwisata. Untuk itu saya mengundang khusus pakar pariwisata yang sekarang juga fokus sebagai akademisi, bahkan beberapa waktu lalu diberi kepercayaan oleh Bapak Bupati Sumeneb untuk menjadi tenaga ahli bidang kepariwisataan. Beliau adalah Bapak Faidal Rahman. Assalamualaikum. Mas Faid, saya biasanya menyebutnya Mas Faid karena masih muda ini. Assalamualaikum Mas Faid. Waalaikumsalam Mas Franky. Ya, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Sejak tanggal 3 Juli kemarin di Madura Raya ini menerapkan PPKM darurat COVID-19. Sebelum penerapan PPKM darurat saja, para pelaku pariwisata di Madura sudah mengeluh minta ampun karena sektor pariwisata mandek dan tidak bisa jalan sama sekali. Mas Faid, bagaimana melihat kondisi ini, Mas Faid? Ya, jujur berkaitan dengan pandemi yang sampai sekarang belum ada titik akhirnya ini, pariwisata menjadi sektor yang loser. Kenapa saya katakan pariwisata menjadi sektor yang loser? Karena bicara pariwisata itu berbicara pergerakan orang, berbicara perpindahan orang. Adanya hotel, adanya tour and travel, ini adalah supporting yang bisa menggerakkan dan memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, hadirnya pandemi ini ya membuat orang untuk dilarang tidak melakukan pergerakan. Yang dekat disuruh menjauh. Nah, ini hadirnya pandemi seperti itu. Sedangkan pariwisata yang jauh disuruh mendekat seperti itu. Nah, sehingga ini kan bertolak belakang. Nah, ketika orang sudah tidak bisa melakukan pergerakan dan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain dan dibatasi, maka ini berimplikasi kepada sektor-sektor yang lain. Sektor transportasi terkena dampaknya. Sektor hotel, akomodasi kena dampaknya. Sektor penginapan ataupun makanan ataupun aspek-aspek lainnya yang mendukung pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain, ini juga terkena dampaknya seperti itu. Sehingga ketika pariwisata dikatakan sebagai sektor yang loser di masa pandemi ini, ya itulah karena memang pariwisata itu berbicara pergerakan orang seperti itu. Berbicara pergerakan manusia sekarang kan sudah tidak bisa lagi ketika pemerintah menerapkan PPKM darurat COVID-19. Apa yang kemungkinan bisa dilakukan untuk menyelamatkan industri pariwisata di Madura ini, Mas Faid? Ya, sebelum saya menjawab pertanyaannya Mas Franky, ini pertanyaan yang menarik sebenarnya. Jadi sekali lagi ketika berbicara pariwisata, berbicara pergerakan, berbicara perpindahan seseorang, sekelompok orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini kemudian dibatasi kan? Dibatasi, di-cut ya,
tutup ekstrimnya usaha-usaha pariwisata, jika harus buka dibatasi jam operasionalnya, maka bagaimana caranya agar tetap pelaku usaha bisa survive? Nah, hadirnya digitalisasi di masa pandemi ataupun sebelum masa pandemi ini menjadi solusi alternatif yang mungkin bisa di-create dan dilakukan oleh pelaku usaha pariwisata. Kenapa saya katakan digitalisasi itu penting, ya? Dan ini bisa menjadi solusi dalam kondisi pandemi ini, karena ini adalah cara yang sangat ampuh ketika orang dibatasi untuk melakukan perjalanan wisata, tapi di satu sisi orang ingin mengetahui keberadaan objek wisata atau daya tarik wisata di sebuah daerah. Dengan cara apa? Misalnya virtual tour, ya. Walaupun ada orang yang mengatakan virtual tour ini tak ubahnya seperti YouTube. Iya, betul. Ya, hampir sama tentunya, tapi konten-kontennya jika itu digarap dalam kemasan virtual tour, maka harus jauh lebih menarik, ya. Mulai dari narasinya, pengambilan videonya, kan seperti itu. Kemudian virtual tour ini bisa ditawarkan juga dalam bentuk paket wisata. Nah, wisatawan yang ingin melakukan kunjungan tanpa berkunjung ke objek wisata tersebut tinggal membeli paket virtual tour itu, walaupun memang sense-nya itu berbeda ketika dia berkunjung langsung dan berinteraksi langsung dengan objek wisata dan masyarakat, gitu loh. Ya, artinya inilah mungkin yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha pariwisata, termasuk oleh pemerintah ketika kita dihadapkan dalam kondisi pandemi ini. Nah, di virtual tour tidak hanya berbicara virtual tour, tapi juga pemerintah atau pelaku usaha menyiapkan marketplace-nya, ya, berkaitan dengan oleh-olehnya, sehingga wisatawan ataupun customer yang membeli virtual tour juga bisa langsung memesan di marketplace itu berkaitan dengan oleh-oleh atau makanan-makanan khas di daerah tersebut, seperti itu. Sehingga virtual tour itu tidak hanya ansih virtual tour saja, tapi juga kerajinan, oleh-oleh yang ada pada sebuah daerah itu juga harus ditampilkan di situ. Dan Siap. dijual. Tanda Dharma Madura, kebijakan PPKM darurat COVID-19 ini memang sebagai salah satu langkah dari pemerintah untuk menekan atau memutus mata rantai persebaran COVID-19 khususnya di Madura, sehingga aktivitas-aktivitas masyarakat dibatasi. Bahkan tempat pariwisata tidak boleh beroperasi, tidak boleh ada kunjungan dan segala macam. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh Mas Faid adalah virtual tour atau digitalisasi lah, kira-kira jalan-jalan melalui virtual. Tetapi Mas Faid kan kondisi di lapangan tidak sesederhana apa yang kita bayangkan di sini, bahwa belum tentu semua pelaku pariwisata sudah bisa mengkonsep video-video, mengkonsep narasi-narasi menjadi menarik untuk dikunjungi oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, ketika orang berjualan di marketplace, sejauh mana SDM di Madura ini bisa berjualan di platform media digital misalkan, ini kan menjadi persoalan juga. Kira-kira bagaimana untuk menyederhanakan ini agar semua pelaku pariwisata, pelaku industri makanan, jajan, oleh-oleh dan segala macam tetap bisa survive dengan solusi digitalisasi tadi itu, gitu Mas Faid. Dengan kondisi SDM yang seperti sekarang ini. Ya, artinya di masa pandemi ini tentunya Mas Franky berbagai macam saluran penjualan dari produk, penawaran dari produk, termasuk produk pariwisata itu perlu dilakukan, kan seperti itu. Nah, melihat kondisi SDM Madura yang mungkin tanda kutip adalah belum memiliki kompetensi di bidang penggarapan digitalisasi, ya, salah satu caranya mungkin bisa saja pemerintah bisa memfasilitasi itu, ya. Artinya
pemerintah menyediakan marketplace-nya, kemudian pemerintah bekerja sama dengan pemuda-pemudi yang kreatif di Madura, ya, untuk membuat virtual tour, termasuk juga mengisi konten-konten marketplace itu, dan ini adalah sebagai salah satu cara alternatif yang bisa dilakukan ke depan di masa pandemi ini. Karena kalau berbicara pariwisata, meskipun saya ini adalah punya background pendidikan pariwisata, setelah saya mengamati 2 tahun terakhir ini, nampaknya pandemi ini belum tentu berakhir. Ketika pandemi belum tentu berakhir, maka kita jangan banyak berharap dari sektor pariwisata. Karena itu, solusi yang bisa dilakukan adalah pemerintah mampu hadir di tengah-tengah pelaku usaha pariwisata dan mendorong mereka untuk berkreativitas dan berinovasi. Salah satunya adalah menyiapkan paket-paket virtual tour, dan pemerintah juga menyiapkan marketplace-nya seperti itu. Sebagai pakar kepariwisataan, juga sebagai akademisi yang concern di bidang pariwisata, apakah Mas Waid sudah melihat pemerintah 4 kabupaten di Madura ini menyiapkan itu atau menyediakan ruang kepada pelaku pariwisata untuk ke arah digitalisasi itu, atau sekarang belum ada langkah apapun dari pemerintah, Mas Waid? Ya, artinya begini, memang pemerintah beberapa tahun terakhir ini, khususnya setelah kita terkena pandemi, ya, di 2019, mereka banyak fokus di bidang recovery, penyelamatan masyarakat, ya, kemudian kesehatan. Jadi anggaran-anggaran banyak difokuskan ke sana. Tapi ke depan tidak menutup kemungkinan mereka atau pemerintah di wilayah Madura ini, di 4 kabupaten di Madura, juga perlu mengalokasikan untuk itu, gitu loh. Artinya kita harus bisa beradaptasi dengan pandemi ini, dengan COVID-19. Ya, karena antara ekonomi dan kesehatan ini harus seimbang, tidak boleh seperti ini, kesehatannya seperti ini misalnya, ya, ini kesehatan, ya, ekonominya tidak sehat. Nah, ini tidak bisa. Jadi ke depan ketika pandemi ini belum ada titik ujung pangkalnya dan akhirnya, maka ekonomi dan kesehatan ini harus beriringan. Mau tidak mau juga pemerintah ke depan perlu mengalokasikan dana untuk itu, gitu loh. Sehingga apa? Perekonomian juga tumbuh dan nggak sakit masyarakatnya, kan seperti itu. Siap. Sehat jiwanya dan secara ekonominya juga sehat, kan seperti itu. Siap. Tretan Radar Madura artinya ini butuh kesadaran bersama, butuh peran bersama, utamanya pemerintah dalam menggerakkan ekonomi khususnya di bidang kepariwisataan. Bidang-bidang pariwisata ini harus mendapat suntikan berupa permodalan dan juga kemudian peningkatan SDM dalam rangka menyongsong digitalisasi pariwisata. Di program pemerintah ada namanya pemulihan ekonomi nasional. Setiap kabupaten memiliki dana itu. Apakah dana itu juga teman-teman pelaku pariwisata juga merasakan dana peningkatan ekonomi, pemulihan ekonomi nasional itu, Mas Faid? Ya, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah membuka ruang kepada semua pelaku usaha pariwisata, hotel, restoran, dan usaha-usaha pariwisata yang lainnya untuk mengajukan proposal bantuan operasional pendanaan, ya. Nah, tinggal sekarang bagaimana teman-teman pelaku usaha pariwisata di Madura ini mampu dan mau memanfaatkan momen ini, gitu loh, ya. Jadi kalau di beberapa daerah, contohnya misalnya di Kota Batu, itu pelaku usaha pariwisata terutama hotel dan restoran itu mendapatkan bantuan, gitu loh. Nah, sekarang tinggal bagaimana teman-teman di Madura itu juga mau mengakses bantuan-bantuan itu, apalagi akses itu sudah dibuka setransparan mungkin, selebar mungkin oleh pemerintah, sehingga tinggal sekarang bagaimana teman-teman mau memanfaatkan ini. Walaupun memang perlu dia ketahui untuk mendapatkan bantuan itu tidak mudah. Artinya teman-teman yang berusaha di bidang pariwisata harus memiliki legalitas
usaha kan seperti itu. Mulai dari akte notarisnya, NPWP-nya, TDUP-nya, salah satunya seperti itu. Ini harus dipenuhi gitu loh ya. Jadi kalau ingin mendapatkan bantuan dan mengatasnamakan sebuah perusahaan, tentunya perusahaan tersebut harus legal. Nah, legalitas itulah menjadi salah satu syarat untuk mengakses dana bantuan permodalan dan operasional dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan kementerian-kementerian lainnya tentunya. Oke, siap. Artinya Tretan Radar Madura utamanya ini kepada tretan-tretan pelaku pariwisata di Madura ketika membutuhkan suntikan permodalan ini bisa diakses melalui pemerintah pusat, tetapi ada syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi. Nanti bisa di searching apa saja syaratnya dan kemudian ketika butuh bisa diajukan. Mas Faid kembali lagi ini tertarik ke virtual tour ini ya, virtual tour. Mas Faid sudah lama sekali berkecimpung di dunia kepariwisataan. Tentu kita tahulah berbicara pariwisata pantai, alam, terus kemudian kebudayaan. Barangkali daerah-daerah di luar Madura banyak yang bagus-bagus seperti Bali misalkan, Lombok misalkan. Nah, ketika virtual tour maka persaingannya kan bukan sekedar di Madura, tapi persaingannya sudah global untuk daerah-daerah lain. Nah, kira-kira apa tips yang bisa diberikan atau yang bisa dilakukan oleh para pelaku pariwisata agar pengunjung ini tertarik untuk berkunjung ke virtual tournya Madura gitu? Ya, artinya gini, persaingan itu tidak bisa kita hindari. Ya, meskipun tidak ada virtual tour atau digitalisasi tourism, ya, yang namanya persaingan tidak bisa dihindari. Ya, nah sekarang bagaimana kita bisa bertahan dan menghadapi persaingan itu, apalagi di masa pandemi? Tentunya produk yang kita tawarkan itu tentunya kan berbeda gitu ya. Kalau di daerah lain ada pantai misalnya, tapi tidak seindah dan semenarik dan story-nya tidak semenarik yang ada di pantai-pantai di Madura, kan seperti itu ya. Kemudian di beberapa daerah punya keraton. Nah, di keraton Madura terutama di Sumeneb ya, dengan di keraton di Solo tentunya kan berbeda gitu ya. Walaupun sama-sama keraton. Yang membedakan apa? Story-nya kan seperti itu. Ya. Nah, story itulah yang kemudian kita create, dinarasikan semenarik mungkin sehingga feel-nya dapat. Oleh karena itu, konsep-konsep storynomic ini perlu diterapkan dalam menggarap virtual tour, terutama dari sisi aspek narasi dan merangkai cerita atau kata-kata dari sebuah objek tersebut gitu loh. Sehingga tidak kemudian teman-teman yang menggarap virtual tour ini mengabaikan konsep storynomic yang identik dengan bagaimana narasi itu dibuat semenarik mungkin, sehingga wisatawan itu tergugah, rasa enjoy ketika membaca narasi-narasi yang dituangkan itu, seperti itu. Artinya kira-kira butuh pelatihan khusus, butuh pendampingan khusus kepada para pelaku pariwisata, Mas? Ya, artinya pendampingan dan pelatihan memang sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan dalam hal ini. Serta juga dibutuhkan mentor yang memang ahli di bidang bagaimana menarasikan kata-kata, ya kan? Kemudian menyampaikan pesan-pesan itu dalam bentuk virtualnya seperti itu. Nah, untuk urusan berkunjung wisatawan ke Sumeneb dalam kondisi pandemi ini mungkin masih mikir-mikir, ya kan? Kecuali memang objek wisata itu memang sangat menarik dan tiada duanya. Tapi kalau misalnya masih hampir sama dengan daerah yang lain atau di daerah tinggalnya, apalagi sekarang ini di masa pandemi, mereka juga akan mikir gitu loh, mau berkunjung dalam kondisi pandemi dengan tingkat penyebaran yang sangat membahayakan, dan ini tentunya akan berpikir dua kali wisatawan berkunjung ke Madura. Makanya
solusinya adalah solusi virtual tour tadi dan virtual product, kan begitu. Nah, selain juga virtual tour, virtual product ini penting juga, misalnya sate ya, sate. Nah, bagaimana cerita membuat sate, kemudian bagaimana langsung bisa memesan sate. Ya, ini kan juga menarik gitu loh. Sejarah sate itu seperti apa. Nah, ini perlu juga ditampilkan dalam virtual produk atau virtual tour seperti itu. Sehingga orang itu ketika berbicara sate Madura, itu apa yang membedakan sate Madura dengan sate yang lainnya. Nah, inilah yang perlu di stressing. Inilah yang perlu di blow up. Perbedaan inilah sehingga orang ketika membaca narasi dan membeli virtual tour itu, oh ini loh perbedaannya, seperti itu. Siap. Sebagai pakar sekaligus pengamat pariwisata, Mas Faid, menurut pengamatan Mas Faid, di Madura ini apa yang unik, apa yang memiliki daya atau nilai tawar berbeda atau nilai tawar lebih daripada destinasi-destinasi wisata yang ada di luar Madura? Apa yang kira-kira membedakan dan kemudian masyarakat bisa tertarik untuk berkunjung itu, Mas Faid? Ya, secara filosofis. Ya, secara filosofis, saya tertarik apa yang dikatakan oleh Ure, di mana pariwisata itu pengalaman yang didapat karena adanya perbedaan. Jadi perbedaan itu memang perlu kita tumbuhkan ya. Jadi orang melakukan perjalanan wisata ke Madura, mau membeli paket tur virtual tour di Madura itu karena memang tertarik dan ada perbedaan. Pantai secara DNA hampir sama, kan seperti itu. Ya. Makanan sate secara DNA-nya hampir sama lah ya. Sate seperti itu. Nah, apa yang membedakan? Atmosfer. Yang membedakan itu salah satunya adalah atmosfer, ya. Jadi atmosfer inilah yang harus diciptakan gitu loh. Nah, ketika kita berbicara atmosfer, ini tidak lepas dari sosial budaya masyarakatnya yang agamis, ya, yang lebih bernuansa Islami seperti itu. Nah, ini juga yang perlu didorong. Nah, atmosfer bagaimana atmosfer yang kental dengan sosial budaya masyarakatnya inilah yang akan menjadi pembeda dengan di daerah lain. Bali, kenapa kok orang tidak bosan-bosan berkunjung ke Bali? Karena memang atmosfernya yang menarik di situ, ya. Selain memang kelengkapan fasilitas, ya, sarana prasarana untuk mendukung aktivitas wisatawan, atmosfernya, ya, bagaimana budaya itu kemudian menjadi kental di sana, kan seperti itu. Nah, di Madura juga harus demikian, bagaimana budaya, sosial budaya masyarakat di sana juga kental dan harus dijaga, sehingga dengan adanya pariwisata, budaya ini menjadi terlestarikan, bukan menjadi tergerus karena adanya pariwisata. Selain juga dukungan sarana prasarana. Contoh yang paling urgent, diperlukan menurut saya akses untuk ke Madura ini apa? Tol Trans Madura misalnya. Nah, ini perlu didorong ya. Nah, kenapa? Karena orang mau datang ke Sumeneb itu malas karena aksesnya cukup jauh gitu loh. Nah, ini jauh dan macet ya. Nah, jauh dan macet. Nah, apalagi nanti didukung dengan yang namanya tol Trans Madura. Wah, itu akan jauh lebih menarik, apalagi kemudian tol Trans Madura itu diletakkan di jalur utara dengan pemandangan pantai yang luar biasa. Wah, itu cakep banget itu. Oke, siap. Mas Faid, barangkali saran kepada para pelaku pariwisata di Madura, terus kemudian harapan juga kepada pemerintah yang ada di Madura untuk menggerakkan ekonomi kepariwisataan ini. Monggo disampaikan, Mas Faid. Ya, pandemi ini tidak bisa kita ratapi, tapi harus kita hadapi bersama-sama. Oleh karena itu, kepada teman-teman pelaku usaha pariwisata, ayolah kita harus tetap semangat meskipun pariwisata menjadi potensi yang loser pada masa pandemi ini. Caranya adalah
tetap kita menghadirkan produk-produk kreatif, inovatif, jika tetap teman-teman ingin membangun dan bergerak di bidang bisnis pariwisata. Ya, misalnya virtual tour ini menjadi solusi alternatif, atau berjualan secara online, ya, ini juga menjadi solusi alternatif. Ya, terus semangat, akses bantuan-bantuan permodalan yang bisa dilakukan oleh teman-teman sehingga teman-teman merasa terbantu nantinya dengan adanya bantuan itu, ya. Nah, tetap semangat buat teman-teman para pelaku usaha pariwisata. Kemudian buat pemerintah ke depan diperlukan juga bantuan-bantuan dari pemerintah. Bantuannya berupa apa? Bantuan mendorong bagaimana pelaku usaha pariwisata ini tetap eksis dan berjualan dengan cara-cara yang berbeda. Cara yang berbeda itu seperti apa? Misalnya digitalisasi turisme, ya kan, menyiapkan marketplace, kemudian mengkoneksikan pelaku usaha dengan marketplace yang sudah established di luar sana, ya. Nah, ini juga perlu dilakukan. Artinya pemerintah dapat menjadi penghubung antar pelaku usaha pariwisata dengan owner marketplace yang sudah established. Selain juga bantuan-bantuan permodalan dan bantuan fasilitas ataupun pelatihan-pelatihan yang menjurus ke arah kompetensi. Nah, harapan saya tentunya adalah pemerintah mau memfasilitasi ini sebagai bentuk upaya memberikan harapan sekaligus memberikan semangat buat pelaku usaha pariwisata agar tetap survive di masa pandemi ini.